C. Aliran Mu'tazilah. 1. Pengertian Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauhkan atau menjauhkan diri. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Ciri utama yang membedakan aliran ini dari aliran teologi Islam lainnya adalah pandangan-pandangan teologisnya. Lebih banyak ditunjang oleh dalil-dalil akal, dan lebih bersifat filosofis, sehingga sering disebut aliran rasionalis Islam. Menurut Syarah Tani, lahirnya istilah Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala ana, yang diucapkan Hasan al-Basri ketika Wasil bin Atta memisahkan diri. Ada pula pendapat menyatakan bahwa Mu'tazilah tidak selalu berarti memisahkan diri secara fisik maupun dapat berarti memisahkan diri dari pendapat-pendapat yang berkembang. Sebelumnya, selain disebut Mu'tazilah, pengikut aliran ini juga sering disebut kelompok Al-Tauhid, golongan pembela Tauhid, Al-Adl, pendukung paham keadilan Tuhan, dan kelompok Qadariyah. Pihak lawan mereka menjuluki kelompok ini sebagai golongan Free Will dan Free Edge, karena mereka penganut prinsip bebas berkehendak dan berbuat. Al-Mu'attilah, karena mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat dalam arti sifat mempunyai wujud di luar zat Tuhan. Dan Wa'idiyah, karena mereka berpendapat bahwa ancaman-ancaman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak patuh pasti dan tidak akan menimpa diri mereka. Pendapat sebagai Orientalis, mereka dinamai Mu'tazilah karena terdiri dari orang-orang yang menjaga diri, sulit ekonominya, dan menolak hidup bersenang-senang. Kata Mu'tazilah menunjukkan orang-orang yang menyandang predikat itu, hidup zuhud terhadap dunia, walaupun tidak semua penganut aliran ini demikian. Ada sebagian yang bertakwa, ada pula yang melakukan pekerjaan-pekerjaan maksiat. Banyak yang baik, ada pula yang jahat. Selain itu, menurut Ahmad Amin, dalam Fajr al-Islam, berdasarkan catatan-catatan Al-Makrizi, bahwa di antara sekte Yahudi yang berkembang di waktu itu dan sebelumnya, ada sekte bernama Frosyum, artinya Mu'tazilah mengasingkan diri, yang membicarakan masalah Al-Qadr dan berpendapat bahwa tidak semua perbuatan manusia diciptakan manusia sendiri. Bisa saja kata Mu'tazilah dipakaikan kepada sekelompok orang yang memeluk Islam karena melihat adanya persamaan di antara keduanya. Mu'tazilah Yahudi menafsirkan Taurat sesuai dengan logika filsafat, sedangkan Mu'tazilah Islamnya mewakilkan semua sifat-sifat Tuhan yang disebut dalam Al-Quran sesuai dengan logika filsafat juga. Menurut Al-Makrizi tentang Frosyum yang mereka namai dengan Mu'tazilah, bahwa mereka menamai apa yang terdapat dalam Taurat sesuai dengan penafsiran para filosofis terdahulu mereka. 2. Sejarah timbulnya dan perkembangan Mu'tazilah. Terhadap golongan Mu'tazilah ini, para ulama berbeda pendapat mengenai waktu timbulnya. Sebagian berpendapat golongan ini timbul sebagai suatu kelompok di kalangan pengikut Ali. Mereka mengasingkan diri dari masalah politik dan beralih ke masalah akidah. Ketika Hasan ibnu Ali turun dan dari jabatan khalifah dan digantikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan, menurut Abu Al-Hasan Al-Tahrifi dalam Al-Ahwa wal Bid'ah, mereka menamakan diri dengan Mu'tazilah. Ketika Hasan ibnu Ali membaiat Muawiyah dan menyerahkan jabatan khalifah kepadanya, mereka mengasingkan diri dari Hasan ibnu Ali Muawiyah dan
Semua orang menetap di rumah-rumah dan masjid-masjid serta berkata, kami bergelut dengan ilmu dan ibadah. Kebanyakan ulama berpendapat golongan ini timbul sebagai akibat Wasil bin Atta mengasihkan diri, i'tazalah, dari forum ilmiah Hasan al-Basri. Waktu itu muncul seorang dan bertanya tentang orang yang berdosa besar. Khawarij memandang mereka kafir, sedangkan Murji'ah memandang mereka mukmin. Ketika Hasan al-Basri masih berpikir, Wasil berkata, saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tapi mengambil posisi di antara keduanya. Wasil kemudian meninggalkan forum Hasan al-Basri dan membentuk forum sendiri di masjid yang sama dan menjadi cikal bakal Mu'tazilah. Setelah Wasil memisahkan diri, Hasan al-Basri berkata, "I'tazala'ana." Wasil menjauhkan diri dari kita. Menurut para penulis kitab Mu'tazilah, awal munculnya faham itu jauh lebih dahulu dari kisah Wasil keluar dan forum Hasan al-Basri tersebut. Di antara penganut mazhab itu banyak yang berasal dari keluarga Nabi. Hasan al-Basri termasuk penganut mazhab ini pernah menyatakan pandangannya tentang perbuatan manusia sebagaimana pandangan faham Qadariyah. Pandangan ini merupakan pandangan mereka juga. Hasan juga mengemukakan pendapat tentang pelaku dosa besar yang mirip dan tidak bertentangan dengan pendapat mereka. Ia berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah munafik. Kesamaannya ialah bahwa orang munafik juga kekal dalam neraka dan tidak termasuk ke dalam kelompok yang beriman. Orang ahlu al-bait yang berpola berfikir sama dengan Hasan al-Basri seperti Zaid bin Ali, teman dekat Wasil. Wasil sendiri merupakan salah seorang penyiar faham. Ia menonjol sehingga kebanyakan ulama memandang beliau sebagai tokoh utamanya. Dalam menelusuri asal-usul nama dan proses timbulnya Mu'tazilah begitu sulit karena belum ada kata sepakat di antara para ahli. Namun menurut Harun Nasution, nama Mu'tazilah sebagai designet di sebagian aliran teologi rasional dan liberal dalam Islam timbul sesuai peristiwa Wasil bin Atta dengan Hasan al-Basri di Basrah, dan bahwa lama sebelum terjadinya peristiwa Basrah itu telah terdapat kata-kata i'tazala al-Mu'tazilah. Hubungan antara Mu'tazilah pertama dan Mu'tazilah kedua pun belum ada fakta-fakta yang memberikan kepastian. Adapun pemberi nama Mu'tazilah adalah mereka sendiri, minimal mereka setuju dengan kata itu. Aliran ini pada awal perkembangannya tidak mendapat simpati umat Islam, khususnya di kalangan masyarakat awam, karena mereka sulit memahami ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bersifat rasional dan filosofis. Selain itu, kaum Mu'tazilah dinilai tidak teguh berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Baru pada masa Al-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah periode 1908 sampai 218 Hijriah, golongan ini memperoleh dukungan luas terutama di kalangan intelektual. Selanjutnya, kedudukan Mu'tazilah semakin kokoh setelah dijadikan mazhab resmi negara oleh Al-Ma'mun. Disebabkan sejak kecil ia dididik dalam tradisi Yunani yang gemar akan ilmu pengetahuan dan filsafat. Al-Ma'mun menginstruksikan supaya diadakan pengujian terhadap aparat pemerintahan tentang keyakinan mereka akan faham ini. Menurutnya, orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah qadim tidak bisa menempati posisi penting dalam pemerintah, terutama jabatan qadi. Dalam pelaksanaannya, selain aparat pemerintah, juga tokoh-tokoh masyarakat diperiksa. Tokoh dan pejabat pemerintahan yang disiksa diantaranya
Imam Hanbali, ulama yang dibunuh karena tidak sepaham dengan Mu'tazilah seperti Al-Khuzai dan Al-Buwatai. Peristiwa yang menggoncangkan umat Islam itu akhirnya berakhir setelah Al-Mutawakkil menjadi khalifah. Periode 232 sampai 247 Hijriah, menggantikan Al-Wasik periode 228 sampai 232 Hijriah. Dominasi aliran Mu'tazilah menurun dan masyarakat semakin tidak bersimpatik sehingga Al-Mutawakkil membatalkan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara dan menggantikan dengan aliran Asy'ariyah. Selanjutnya, kaum Mu'tazilah muncul lagi pada masa dinasti Buwayhi, namun kembali lagi pada Asy'ariyah ketika Bani Saljuk mengambil alih kekuasaan, terutama sejak pemerintahan Alp Arslan dengan Nizam al-Mulk sebagai perdana menterinya, sehingga berabad-abad kemudian Mu'tazilah tersisih dari panggung sejarah, tergeser oleh aliran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Walaupun demikian, di zaman modern dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik sekarang, ajaran-ajaran kaum Mu'tazilah yang bersifat personal itu telah mulai timbul kembali di kalangan umat Islam, terutama di kalangan kaum terpelajar. Secara tak sadar, mereka telah mempunyai paham-paham yang sama atau tekad dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Mempunyai paham-paham yang demikian tidaklah membuat mereka keluar dari Islam. 3. Doktrin Mu'tazilah. Doktrin Mu'tazilah dikenal dalam bentuk 5 ajaran yang populer dengan istilah al-husul al-khamsah. Kelima ajaran dasar itu adalah al-tauhid, al-adl, keadilan, al-wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman, al-manzilah bain al-manzalatain, posisi di antara dua posisi, dan al-am bi al-ma'ruf wa an-nalai an al-munkar, perintah atau perbuatan baik dari larangan untuk berbuat jahat. Kelima ajaran dasar ini menjadi prinsip utama yang ajaran-ajarannya disepakati oleh seluruh pengikut aliran Al-Mu'tazilah. Bagi orang yang hanya mengakui sebagian dari faham Mu'tazilah itu dan tidak mengikuti metode berfikirnya, tidaklah termasuk kelompok mereka sehingga tidak memikul dosanya dan tidak pula terkena akibat-akibat negatif dari faham itu. 1. At-Tauhid. At-Tauhid, pengesahan Tuhan, merupakan inti faham Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Konsep tauhid Mu'tazilah mereka anggap paling murni sehingga senang disebut sebagai al-tauhid, pembela tauhid. Dalam mempertahankan faham keesaan Allah Subhanahu wa taala, kelompok Mu'tazilah menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian sesuatu yang melekat pada zat Tuhan. Maka mereka sering disebut golongan nafi as-sifat. Tuhan bagi mereka tetap maha mengetahui, maha kuasa, maha hidup, maha mendengar, maha melihat. Itu bukan sifatnya melainkan zatnya. Oleh karena itu, Mu'tazilah menolak faham antropomorfisme, menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya seperti mempunyai tangan dan muka. Ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai bentuk fisik, ayat-ayat tajasum, harus ditawakilkan sedemikian rupa. Faham ini juga menolak beatific vision. Tuhan dapat dilihat manusia dengan mata kepalanya. Di akhirat nanti, dengan dasar tauhid ini, mereka menetapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk diciptakan Allah dan dimaksudkan untuk mencegah berbilangnya Al-Qadim dan menafikan sifat Al-Kalam, berkata-kata dari Allah yang diyakini banyak penganut faham Mu'tazilah. Terhadap faham
antropomorfisme, Mu'tazilah memberi takwil pada ayat-ayat secara lahir menggambarkan kejisiman Tuhan. Mereka memalingkan diri kata-kata tersebut pada arti lain sehingga dihilangkan kejisiman Tuhan. Tentu saja berpindah di arti ini tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi merujuk kepada konteks kebahasaan yang lazim digunakan dalam bahasa Arab. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini, misalnya kata tangan. Quran surah As-Sahat diartikan kekuasaan pada konteks lain. Tangan Al-Maidah dapat diartikan nikmat. Kata wajah Ar-Rahman diartikan sensasi dan zat, sedangkan Al-Arsy At-Talab diartikan kekuasaan. 2. Al-Adl, keadilan. Paham keadilan Tuhan dalam ajaran Mu'tazilah mengandung pengertian bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan mustahil berbuat zalim kepada hambanya. Allah tidak menyukai kerusakan dan tidak menciptakan perbuatan. Tetapi hambalah yang melakukan apa yang diperintahkan dan yang dilarang dengan qudrah daya yang diberikan dan diletakkan Allah kepada mereka. Kemudian timbul ajaran as-salah wal as-salah. Maksudnya Tuhan wajib berbuat baik, bahkan yang terbaik bagi manusia. Di antaranya Tuhan tidak boleh memberi beban yang terlalu berat kepada manusia. Tuhan wajib mengirimkan rasul dan nabi-nabi untuk menuntun kehidupan manusia di muka bumi. Dan Tuhan wajib memberikan daya pada manusia agar ia dapat mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan prinsip keadilan, mereka menetapkan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya dan Allah mustahil bersifat lemah. Allah lah yang menciptakan dan menetapkan qadarah terhadap manusia. Allah memberi qadarah kepada manusia untuk menyempurnakan taklif, beban tanggung jawab. Faham keadilan ini mereka gunakan untuk menolak faham Jabariyah yang menyatakan bahwa seorang hamba tidak bebas dalam melaksanakan perbuatan-perbuatannya. Mereka menganggap siksaan terhadap ketidakbebasan merupakan sebuah kezaliman karena tidak ada artinya memerintahkan suatu perintah kepada seseorang, tetapi kemudian ia terpaksa untuk melawan perintah itu, atau dilarang melakukan sesuatu tetapi tidak terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu. 3. Al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan wajib menepati janjinya, memasukkan orang mukmin ke surga dan menepati ancamannya menancapkan orang kafir dan orang berdosa besar ke dalam neraka. Mencampakkan. Meskipun Tuhan memasukkan orang berdosa besar ke dalam surga dan menyerumuskan orang mukmin ke dalam neraka, namun Tuhan mustahil melakukan itu karena bertentangan dengan keadilannya. Paham ini erat kaitannya dengan pandangan mereka bahwa manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya melalui daya yang diciptakan Tuhan dalam dirinya. Dengan demikian, manusia bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Jika manusia memilih beriman dan berbuat baik maka kepadanya dijanjikan pahala masuk surga. Sedangkan kalau mereka ingkar dan berbuat dosa, Tuhan mengancam mereka dengan neraka. Dengan faham ini, Mu'tazilah menolak faham Murji'ah yang mengatakan bahwa perbuatan maksiat tidak menimbulkan kemudaratan kepada orang yang beriman, sebagaimana perbuatan taat tidak memberi manfaat bagi orang kafir. Jika faham Murji'ah ini benar, maka janji Allah untuk menyiksa pelaku kejahatan menjadi sia-sia. 4. Al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara posisi. Faham ini sebagai ajaran dasar pertama yang lahir di kalangan Mu'tazilah. Ajaran ini timbul setelah terjadi peristiwa antara Wasil bin
Atta dan Hasan al-Basri di Basrah. Bagi Mu'tazilah, orang yang berdosa besar bukan termasuk kafir dan bukan pula mukmin, tetapi berada di antara keduanya, menepati posisi antara mukmin dan kafir, yang disebut fasik. Orang yang berdosa besar tidak dapat dikatakan mukmin lagi karena telah menyimpang dari ajaran Islam. Sementara itu belum pula digolongkan sebagai kafir karena masih mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena bukan mukmin orang yang berbuat dosa besar tidak dapat masuk surga dan tidak pula masuk neraka karena mereka bukan kafir. Yang adil mereka tempatkan di antara surga dan neraka. Akan tetapi karena di akhirat tidak ada tempat selain surga dan neraka, maka mereka harus dimasukkan ke dalam salah satu surga dan neraka. Penempatan ini bagi kaum Mu'tazilah berkaitan dengan paham Mu'tazilah tentang iman. Iman bagi mereka bukan hanya pengakuan dari ucapan, tetapi juga perbuatan. Dengan demikian, perbuatan dosa besar tidak beriman, tidak pula kafir, yakni fasik. Bila meninggalkan, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Hanya saja siksaan yang mereka peroleh lebih ringan dibandingkan siksaan orang kafir. Inilah yang dimaksud posisi menengah di antara mukmin dan kafir. Itulah keadilan terhadap orang yang berbuat maksiat dan berdosa. Mu'tazilah mengakui mereka termasuk al-Kibalah dinamai Muslim untuk membedakan dari zimi dan menyembah berhala, bukan untuk memuji dan memuliakan, sebab ketika di dunia orang itu beramal seperti amalan orang-orang Islam karena ia dituntut untuk bertaubat dan diharapkan mendapat hidayah. 5. Al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahi al-munkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Dalam prinsip Mu'tazilah, setiap muslim wajib menegakkan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Kaum Mu'tazilah menerapkan dengan gigih ajarannya itu dalam menghadapi orang-orang zindik yang berkembang pada awal masa pemerintah Bani Abbasiyah dan bertujuan menghancurkan sendi-sendi Islam. Mereka juga berbagi keterangan di samping itu dalam sejarah pernah melakukan kekerasan dan kekuatan pemerintah, yaitu pemaksaan ajaran kepada golongan lain yang dikenal dengan nama mihnah, memaksakan pendapatnya bahwa Al-Quran adalah makhluk dan diciptakan Tuhan. Karena itu Al-Quran tidak qadim. Mereka menentang pendapat ini wajib dihukum. Itulah di antara lain cara mereka menegakkan al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahi an-munkar. 4. Tokoh Mu'tazilah dan pemikirannya. Aliran Mu'tazilah telah melahirkan pemuka dan tokoh-tokoh penting, baik kelompok Basra maupun kelompok Baghdad. Yang termaksud kelompok Basra adalah Wasil bin Atta, Amr bin Ubaid, Abu Huzail al-Fal, An-Nazam, Al-Jahiz, Abu Usman bin Bahar, dan Al-Jubai. Adapun yang termasuk kelompok Baghdad adalah Mu'ammar bin Abad, Bishar al-Mutawir, Abu Musa al-Mudar, Sumamah bin Asharis, Ahmad bin Abi Daud, Hisham bin Amir Fuwati, dan Abu al-Husain al-Khayyat. Wasil bin Atta orang pertama meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ajaran pokok yang dicetuskan ada 3, yaitu faham al-manzilah bin al-manzalain,
Wasil bin Atta orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ajaran pokok yang dicetuskan 3, yaitu faham al-Manzaliyah bin An-Manzalatain, faham Qadariyah yang diambil dari Ma'ad Abad dan Gailan, dan faham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2 dari 3 ajaran pokok itu kemudian menjadi doktrin Mu'tazilah, yakni Al-Manzilah bain An-Manzilatain dan peniadaan sifat-sifat Tuhan. Abu Huzail Al-Fal, seorang filosofis Islam, banyak mengetahui falsafah Yunani sehingga memudahkan menyusun ajaran Mu'tazilah yang bercocok filsafat. Antara lain, ia membuat uraian mengenai pengertian nafi as-sifat. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha mengetahui dengan pengetahuannya, dan pengetahuannya ini adalah zatnya, bukan sifatnya. Tuhan Maha Kuasa, kekuasaannya dan kekuasaannya adalah zatnya, bukan sifatnya, demikian seterusnya. Penjelasan ini dimaksud untuk menghindari adanya yang qadim selain Tuhan, karena kalau dikatakan sifat dalam arti sesuatu yang melekat dari luar zat Tuhan, berarti sifatnya yaitu qadim. Dengan demikian ada banyak yang qadim sehingga akan membawa kepada kemusyrikan ajarannya yang lain. Tuhan menganugerahkan akal kepada manusia agar digunakan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan pengetahuannya tentang yang baik dan yang buruk, manusia wajib mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Dengan akal itu pula manusia dapat sampai pada pengetahuan tentang adanya Tuhan dan tentang kewajiban berbuat baik kepada Tuhan. Ia juga melahirkan dasar-dasar dari ajaran al-as-salah wal-as-salah. An-Nazam berpendapat tentang keadilan Tuhan. Tuhan itu maha adil sehingga tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Ia lebih jauh dari gurunya Al-Fal yang berpendapat bahwa Tuhan mustahil berbuat zalim kepada hambanya. An-Nazam menegaskan bahwa hal itu bukan hanya mustahil, tapi Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat zalim. Menurutnya perbuatan zalim hanya dikerjakan oleh orang bodoh dan tidak sempurna, sedangkan Tuhan jauh dari keadaan yang demikian. Ia juga berpendapat mukjizat Al-Quran terletak pada kandungannya, bukan pada uslub, gaya bahasa, dan balaghah retorikanya. Selain itu, ia juga memberi penjelasan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala sesuatu yang tersusun dari huruf-huruf dan dapat didengar. Oleh karena itu, kalam adalah sesuatu yang bersifat baru dan tidak qadim. Al-Jahiz Abu Usman bin Bahar, pencetus faham naturalisme atau kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah. Ia antara lain menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. Al-Jubai, guru Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah, pendapatnya yang masyhur yaitu tentang kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala. Ia sependapat dengan An-Nazam mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kalau dikata Tuhan tidak berkuasa, Tuhan berkuasa. Berkehendak dan mengetahui berarti dia berkuasa. Berkehendak dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya. Tentang kewajiban manusia, ia membaginya ke dalam 2 kelompok, yaitu kewajiban-kewajiban yang diketahui manusia melalui akalnya dan kewajiban-kewajiban yang diketahui manusia melalui ajaran-ajaran yang dibawa para rasul dan nabi. Sementara itu, daya akal menurut Al-Jubai sangat besar. Dengan akalnya, manusia dapat mengetahui adanya Tuhan serta kewajiban bersyukur kepadanya. Akal manusia selanjutnya dapat mengetahui yang dan buruk serta
serta mengetahui kewajiban berbuat yang baik dan meninggalkan yang buruk. Pendapat ini menjadi ajaran Mu'tazilah yang penting. Mu'ammar bin Abbad, pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad, pendapatnya yang penting yaitu tentang kepercayaan pada hukum alam. Sama dengan pendapat Al-Jahiz, ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi, sementara Al-Arad atau Ajarden, sesuatu yang datang pada benda-benda, itu adalah hasil dari hukum alam. Contohnya, jika sebuah batu dilempar ke dalam air, maka gelombang yang dihasilkan oleh lemparan itu adalah hasil atau kreasi dari batu itu, bukan hasil ciptaan Tuhan. Bishr al-Mu'tamir, ajaran yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Baginya, anak kecil tidak diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak karena ia belum mukhalaf. Seorang yang berdosa besar kemudian bertobat lalu mengulangi lagi perbuatan dosa besar akan mendapat siksaan ganda meskipun ia telah bertobat atas dosa besar yang terdahulu. Abu Musa Al-Mudarar dianggap pemimpin Mu'tazilah yang ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Menurut Syarastani, ia menuduh kafir semua orang yang mempercayai kekadiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat. Hisham bin Amr Al-Futawi berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang. Alasan dikemukakan adalah tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka sekarang karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Sumamah bin Asyaros berpendapat bahwa manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatan karena dalam dirinya telah tersedia daya untuk berbuat. Tentang daya akal, ia berkesimpulan bahwa akal manusia sebelum turunnya wahyu dapat mengetahui adanya Tuhan dan mengetahui perbuatan baik dan perbuatan buruk. Wahyu turun untuk memberikan konfirmasi. Abu Al-Husain Al-Khayyat memberikan penafsiran yang berbeda dengan pemuka Al-Mu'tazilah lainnya tentang peniadaan sifat-sifat Tuhan. Ia berpendapat bahwa jika Tuhan dikatakan berkehendak, maka hendak Tuhan itu bukanlah sifat yang melekat pada zat Tuhan dan bukan pula diwujudkan melalui zat-zatnya. Jadi, kehendak Tuhan itu bukan zatnya dan terlebih lagi bukan sifatnya, melainkan diinterpretasikan dengan Tuhan mengetahui dan berkuasa mewujudkan perbuatannya sesuai dengan pengetahuannya.